Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh alur cerita dari film Demons yang dirilis pada tahun 1985. Di dalam film ini bercerita tentang dua sahabat terbaik yang ingin menonton bioskop di sebuah tempat bernama Metropol yang baru saja dibuka. Akan tetapi mereka pun tidak sadar bahwa terdapat sosok mengerikan yang mulai muncul dan menginfeksi hampir keseluruhan orang yang hadir di tempat tersebut. Mereka yang masih selamat berusaha mati-matian untuk melarikan diri dari tempat tersebut. Namun ternyata semua jalan keluar sudah ditutupi tembok sehingga membuat mereka tidak bisa keluar dari bioskop itu. Bagaimanakah kisah selanjutnya? Yuk kita masuk saja ke ceritanya guys. Film ini diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Cheryl yang sedang menaiki kereta bawah tanah. Baru saja keluar dari kereta, Cheryl langsung dihampiri oleh seorang pria misterius menggunakan topeng yang langsung menawarkan 2 tiket secara gratis. Tiket itu digunakan untuk menonton film di Metropol, yaitu sebuah bioskop lokal yang baru saja direnovasi. Pada akhirnya Cheryl langsung mengajak sahabat terbaiknya bernama Katie untuk menonton film itu bersama-sama. Pada malam harinya, mereka berdua pun segera pergi ke Metropol untuk menonton film tersebut. Di tempat itu mereka bertemu dengan 2 pria tampan bernama George dan juga Ken. Sebelum bioskop dimulai, terdapat pria bernama Tony bersama dengan 2 pelacurnya bernama Rosemary dan juga Carmen sedang menunggu di tempat itu. Saking gabutnya, Rosemary menggunakan sebuah topeng yang berada di dekatnya. Saat melepas topengnya, Rosemary sangat terkejut karena wajahnya tiba-tiba saja tergores. Rosemary langsung menghiraukan luka tersebut karena memang lukanya tidak parah. Singkat cerita saja, film yang ada di bioskop itu pun segera dimulai. Film yang ditayangkan itu merupakan film horor yang memiliki unsur kekerasan, di mana di dalam film tersebut bercerita tentang 4 remaja yang menemukan kuburan tua. Mereka pun menggali kuburan tersebut dan terungkap bahwa kuburan itu bernama Nostradamus. Ketika mereka menggali kuburan tersebut, mereka menemukan mayat, buku tua, dan juga sebuah topeng. Salah satu dari mereka mencoba untuk menggunakan topeng tersebut, dan tiba-tiba saja wajahnya pun tergores. Hal yang dialami oleh pria itu sama persis dengan kejadian yang dialami oleh Rosemary. Rosemary langsung merasakan bahwa goresan tadi selalu saja mengeluarkan darah. Oleh karena itu dirinya izin pada Tony untuk segera ke kamar mandi. Di kamar mandi, tiba-tiba saja Rosemary berubah menjadi iblis jahat atau bisa dikatakan mirip seperti zombie. Sementara itu Carmen yang dari tadi menunggu merasa curiga dengan Rosemary yang tak kunjung datang. Maka dari itu ia pun langsung bergegas ke kamar mandi. Akan tetapi setelah sampai di sana, Carmen langsung diserang oleh Rosemary yang menyebabkan dirinya mengalami luka yang sangat parah di bagian leher. Tak lama setelah itu, ia pun juga berubah menjadi mirip seperti zombie dan langsung menggemparkan seisi bioskop. Semua penonton bioskop yang melihat sosok menyeramkan itu langsung berlarian ke sana kemari. Sekelompok orang yang tidak terinfeksi langsung mencari jalan keluar. Akan tetapi lebih anehnya, semua jalan keluar tertutup oleh tembok sehingga membuat mereka semua tidak bisa keluar dari bioskop tersebut. Saat ini sudah ada banyak orang yang sudah terinfeksi di dalam bioskop itu. Mereka yang masih selamat merasa sangat yakin bahwa kutukan itu berasal dari film yang diputar tadi. Oleh karena itu mereka pun langsung menghancurkan rekaman dari film tersebut. Namun tampaknya dengan menghancurkan rekaman tersebut tidak bisa membuat orang-orang kembali seperti semula. Salah seorang berkata bahwa bukan film itu yang memiliki kutukan, melainkan sebuah topeng iblis yang bisa melukai dan mengubah manusia menjadi zombie menyeramkan. Topeng iblis ini telah melukai wajah Rosemary hingga pada akhirnya dia berubah menjadi iblis zombie dan menginfeksi seluruh penonton di bioskop. Kemungkinan besar ini adalah ulah dari orang yang menyebarkan tiket nonton gratis kepada Cheryl dan juga Rosemary. Dia secara sengaja mengumpulkan banyak orang ke bioskop itu untuk mengubah mereka menjadi iblis yang mirip seperti zombie untuk menciptakan kekacauan di dunia. Ini juga diperkuat karena akses keluar di bioskop itu ditutup, sehingga orang-orang yang di dalamnya tidak bisa menyelamatkan diri dan berubah menjadi iblis zombie. Mereka yang mendengar hal tersebut langsung menutup semua akses masuk para zombie dengan menggunakan kursi para penonton. Saat sedang bekerja sama untuk menutup akses pintu masuk, tiba-tiba saja Tony diserang oleh orang yang terinfeksi. Setelah semuanya selesai, mereka pun beristirahat sejenak.
Setelah selesai dari istirahat, mereka semua pun bersatu untuk menghancurkan tembok yang tipis. Setelah berhasil menghancurkan tembok tersebut, ternyata di sana tidak ada apa-apa alias jalan buntu. Karena merasa sangat ketakutan, mereka semua pun mulai berdebat satu sama lain. Karena perdebatan tidak akan menyelesaikan masalah, mereka pun pada akhirnya bersatu kembali. Sementara itu di sisi lain memperlihatkan 4 orang remaja yang sedang menggunakan obat-obatan terlarang. Tidak berselang lama, mereka pun diciduk oleh polisi yang membuat mereka pun segera kabur ke dalam metropol, yaitu bioskop tadi. Sesaat setelah mereka masuk, tiba-tiba saja salah seorang yang terinfeksi keluar dari bioskop tersebut dan langsung menyerang kedua polisi. Mereka berempat pun langsung menelusuri bioskop itu. Ketika sedang menelusuri seluruh ruangan yang ada di tempat itu, salah satu dari mereka tiba-tiba saja diserang oleh makhluk yang sudah terinfeksi. Kini hanya tersisa mereka bertiga yang mencoba untuk bersembunyi. Karena makhluk-makhluk itu sangatlah banyak, dengan terpaksa mereka mengeluarkan pistol untuk menembak makhluk tersebut. Namun ujung-ujungnya, mereka pun juga ikut terinfeksi dan berubah menjadi seperti mereka. Sementara itu mereka yang masih selamat yang mendengar suara tembakan mengira bahwa tembakan itu berasal dari polisi yang mencoba untuk menyelamatkan mereka. Oleh karena itu mereka langsung membuka jalan yang sudah mereka blokir sebelumnya. Namun saat mereka membukanya, tiba-tiba saja semua makhluk tersebut mulai masuk dan menginfeksi hampir keseluruhan dari mereka. Kini hanya tersisa 4 orang yang masih selamat, yaitu Katie, Cheryl, George, dan juga Ken. Mereka berempat pun segera mencari tempat persembunyian yang paling aman agar para makhluk tersebut tidak bisa mencari mereka. Mereka pun menemukan sebuah ventilasi yang mungkin bisa membuat mereka aman. Tetapi sebelum mereka masuk ke ventilasi, perlahan-lahan Katie mulai berubah dikarenakan dirinya yang sempat terkena sedikit cakaran. Karena Katie sudah berubah menjadi salah satu dari mereka, Ken pun berusaha dengan keras untuk membunuh Katie. Akan tetapi Katie malah bermutasi menjadi makhluk yang lebih seram. Tanpa basa-basi lagi, makhluk tersebut langsung menyerang Ken. Ken yang tahu kalau dirinya sebentar lagi akan terinfeksi, langsung menyuruh sahabatnya yaitu George untuk membunuh dirinya menggunakan pedang. Tetapi tampaknya George tidak tega untuk membunuh sahabatnya sendiri. Ketika Ken mulai berubah, pada akhirnya George pun terpaksa membunuhnya. Kemudian George langsung mengambil motor yang terparkir untuk melawan makhluk-makhluk tersebut. George pun berhasil membunuh sebagian dari mereka. Akan tetapi sayangnya dirinya mengalami crash yang mengakibatkan tangannya menjadi terluka. Beruntungnya karena keberanian yang ditunjukkan oleh George, pada akhirnya George berhasil membunuh makhluk-makhluk yang berada di tempat ini. Di saat yang sama tiba-tiba saja muncullah sebuah getaran yang ternyata itu adalah helikopter yang mengalami kecelakaan sehingga membuat atap dari bioskop itu menjadi hancur. Mendapatkan kesempatan emas itu, George langsung masuk ke dalam helikopter untuk menghidupkan mesin tersebut. Akan tetapi karena helikopternya mengalami kerusakan parah, membuat helikopternya tidak bisa hidup. Lalu di dalam sana, ia secara tidak sengaja menemukan sebuah pengait yang bisa menyelamatkan mereka dari gedung tersebut. Cheryl pun sempat diserang oleh salah satu dari mereka, tetapi beruntungnya mereka berhasil naik ke atas. Sesampai di atas sana, tiba-tiba salah seorang bertopeng yang memberikan tiket di awal mulai mendorong George ke bawah. Melihat hal tersebut, Cheryl pun tidak tinggal diam. Dia langsung menusukkan pengait tadi ke tubuh orang tersebut. Dengan sekuat tenaga, George mulai naik ke atas dan pada akhirnya dia pun berhasil naik. George yang merasa kesal dengan pria bertopeng langsung membunuhnya dengan cara menusuk kepalanya menggunakan besi. Setelah kejadian tersebut, mereka pun segera turun ke bawah untuk mencari bala bantuan. Tetapi mereka pun sangat terkejut karena seluruh kota ternyata sudah terinfeksi oleh makhluk-makhluk tersebut. Mereka pun langsung berlari dengan cepat karena mereka dikejar oleh makhluk-makhluk itu. Beruntungnya mereka berdua berhasil diselamatkan oleh beberapa orang yang menggunakan mobil. Saat mereka berkendara keluar kota menuju tempat yang aman, tiba-tiba saja Cheryl mulai berubah menjadi salah satu dari mereka. Hal ini disebabkan karena sebelumnya dia pernah diserang saat ingin naik helikopter. Tapi sebelum dia melukai George, salah seorang langsung menembaknya yang membuat Cheryl pun terbunuh. Kini hanya George, salah seorang yang selamat dari bioskop dan segera keluar dari kota bersama dengan orang-orang yang tidak ia kenal. Dan cerita pun
selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan, gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.